Halo teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang buku The Making of Southeast Asia di bab 4 dengan judul Nationalism, Regionalism, and the Cold War Order. Jadi di buku ini menceritakan tentang masa setelah Perang Dunia Kedua yang memberikan perubahan yang sangat besar di kawasan Asia Tenggara, di mana para nasionalis Asia Tenggara ini dan para penjajah membentuk takdir Asia Tenggara dan sistem politik yang stabil di setiap negara yang baru merdeka di Asia Tenggara ini. Nah, para pemimpin nasionalis Asia Tenggara mendapatkan visi untuk menyatukan kawasan karena adanya perang dingin yang mengancam politik dalam negeri dan prospek regionalisme Asia Tenggara. Ahli sejarah Inggris yang bernama Turnbull mengatakan bahwa dua faktor penting yang mempengaruhi regionalisme adalah dekolonisasi dan masalah pembentukan identitas nasional. Nah, proses dekolonisasi di Asia Tenggara sangat tiba-tiba dan ada banyak perbedaan di setiap negara-negara kawasan Asia Tenggara tersebut, terjadinya bagaimana, dan hal ini terjadi karena adanya kontribusi pada perbedaan sikap negara Asia Tenggara terhadap regionalisme. Namun pemerintahan kolonial ini tidak terjadi di negara Thailand karena Thailand menggunakan kekuasaan Amerika Serikat pasca perang untuk membebaskan diri dari cengkraman Anglo-Perancis. Contoh perbedaan sikap negara-negara di ASEAN terhadap kolonialisme adalah contohnya sewaktu Ho Chi Minh, nasionalis Vietnam, mengajak Sultan Syahrir, Perdana Menteri Indonesia, untuk berkontribusi dan menentang kolonialisme. Namun sayangnya Indonesia menolak kerjasama tersebut dengan alasan perbedaan strategi dan kerjasama dengan Vietnam yang kolonial, dengan Vietnam komunis, karena dengan melakukan kerjasama dengan Vietnam komunis itu bisa membuat Indonesia semakin lama mendapatkan kemerdekaan dari Belanda. Dan penolakan dari Indonesia ini tidak mematahkan semangat Vietnam komunis untuk tetap melakukan kerjasama dengan negara-negara lain, dan Vietnam komunis ini tetap melihat regionalisme itu sebagai sesuatu yang dapat membantu Vietnam komunis itu mempercepat dan mendapatkan kebebasan dari para penjajah tersebut. Dan di sisi lain, Republik Demokrasi Vietnam bekerjasama dengan Indonesia dan Filipina yang dengan menyuarakan konferensi anti Eropa, pro liberal, pro netral. Selain itu ada juga nasionalis dari Myanmar yang bernama Aung San. Aung San percaya bahwa kerjasama regional dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara itu dapat mengimbangi kelemahan Myanmar dalam bidang pertahanan dan dalam bidang ekonomi. Kenapa Myanmar saat itu lemah dalam pertahanan dan ekonomi? Mengapa pada saat itu Myanmar sangat lemah dalam bidang pertahanan dan ekonomi? Karena pada saat masa penjajahan dari Inggris, Myanmar itu terlalu melakukan gerakan paksa untuk memerdekakan kemerdekaannya, padahal Inggris sudah berjanji akan menjajah sampai Myanmar mendapatkan kemakmuran jika sudah siap. Karena Myanmar terlalu memaksakan, sehingga Inggris memberikan kemerdekaan kepada Myanmar, padahal di situ Myanmar belum mendapatkan kemakmuran. Nah, karena itulah bidang pertahanan dan ekonomian Myanmar lemah. Para nasionalis di Asia Tenggara ini uh, seringkali melakukan kerjasama regional untuk mendapatkan kebebasan dari kolonial dan untuk menyatukan kawasan mereka. Dan mereka juga perlu diketahui bahwa ikatan mereka terhadap kolonial itu uh, lebih kuat daripada ikatan mereka kepada
teman-teman kerjasama regionalnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan di buku The Making of South Asia di bab 4. Terima kasih.